Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Kita bersyukur di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan di dalam peribadatan kita, khususnya di ibadah wilayah Gereja Kristen Jewetan Jemaat Tanjung Perak. Karena itu mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, bersama dengan keluarga kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam ibadah kita. Mari, Ibu Bapak, kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara dan tidak pernah berkesudahan kasih setia-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Sang Kristus menyertai ibu bapak, saudara-saudara sekalian bersama dengan keluarga. Amin. Bapak, ibu, dan saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 103. Mari kita pujikan bait yang pertama dengan judul Allah Yiku Pangen Satu. Penyo nentremkan kalbu Kulo tansah nikmata Srono sagung ing kamirahan ing jurang ing ati tanpa titilani wit Gusti Bapak, Ibu, anak-anak dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam kebersamaan kita malam hari ini kita bersyukur bahwasanya Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap kita untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita. Karena itu di kesempatan yang indah ini mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, sekaligus juga kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan, yang kita yakini bahwa firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu hati, kita berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kami, seraya bersyukur atas berkat dan kasih yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Sepanjang hari kami merasakan cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menguatkan kami untuk kami menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Hingga di malam hari ini, bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami duduk, kami bersama-sama menengadahkan hati kami kepada Tuhan, untuk bersama-sama membangun persekutuan dengan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, berkati persekutuan kami ini, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami, sehingga persekutuan yang kami bangun itu
benar-benar diperkenankan oleh Tuhan. Terlebih ya Bapa, perkenankan dalam kebersamaan kami pun rindu mengaku salah dosa kami. Baik yang kami lakukan terhadap pasangan hidup kami. Dosa kami, kesalahan kami, mungkin tutur kata dan tingkah laku kami yang menyakiti anak-anak kami, menyakiti orang tua kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak untuk membangun ibadah ini, membangun persekutuan yang indah ini dengan Tuhan. Terlebih, jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon Tuhan menuntun menyertai kami, sehingga apa yang kami dengar dan renungkan bersama menjadi sumber kekuatan dalam rohani kami, menjadi sumber motivasi kami untuk kami terus menapaki hari-hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, biarlah Roh-Mu yang kudus yang bertahta, sehingga kami memahami, sekaligus juga mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam peribadatan pada saat ini tertulis di dalam Mazmur pasal 33. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian secara khusus ayat 18 dan 19. Mazmur 33 ayat 18 dan 19, demikian kesaksian pemazmur bagi kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah setiap kita yang memelihara firman, terlebih mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak, mari kita respon pembacaan firman Tuhan ini dengan kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 455. Kidung Pasamuan Jawi nomor 435, kita pujikan Gustimu kepareng mundut. Gustimu kepareng mundut, abangan ingkang timu, Gusti ono tinen patu, Gusti karso lumabu. Ibu Bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semuanya Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan 19 tadi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membaca teks ini mengingatkan saya pada satu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 385. Apakah panjenengan ada yang tahu judulnya apa? Ya, mungkin perlu buka-buka ya. Kidung Jemaat 385 itu judulnya Burung Pipit yang Kecil. Syairnya burung
pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Syair yang sederhana tetapi penuh makna. Di situ dikatakan burung pipit yang kecil itu dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan juga terlebih diriku dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika burung pipit saja itu dikasihi oleh Tuhan, terlebih kita manusia umatnya, tentu jauh dikasihi oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita membaca teks Mazmur 33 ayat 18 dan 19 itu tadi, kita mengingat satu aspek pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa sebagai umat kepunyaannya, apalagi kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap akan cinta kasih Tuhan, tentu Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang sedang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah undur dari kehidupan kita. Jadi jelas bahwa teks ini merupakan satu kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Secara khusus teks ini ditulis oleh Raja Daud, seorang raja yang terkenal, bahkan juga penyair yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Kitab Mazmur ini menceritakan tentang apa yang dialami oleh Raja Daud. Salah satunya dari pengalaman-pengalaman hidupnya, bahkan pengalaman imannya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam berbagai macam keadaan, di dalam berbagai macam situasi. Daud memiliki satu kesaksian iman, satu pengalaman iman yang dibagikan kepada kita melalui kesaksian dari Mazmur 33 ini. Bahwasanya dia, Raja Daud ini tahu, menyaksikan dan juga merasakan begitu besarnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu, kalau kita memahami, kita lebih jauh mendalami kitab Mazmur, sejatinya kita akan menemukan di sana tentang bagaimana umat merespon karya dan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Umat merespon bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam kehidupannya. Wujud responnya salah satunya adalah disaksikan di dalam kesaksian Alkitab ini secara khusus yang dicatat oleh pemazmur-pemazmur ini. Dikatakan di situ, sungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Lebih jauh lagi, Daud juga menuliskan kepada kita, memberi kesaksian kepada kita bahwa kasih setia Tuhan itu untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Sungguh Ibu Bapak, kehidupan dan perjalanan kehidupan Raja Daud itu bukanlah perjalanan yang mudah. Senantiasa dalam kehidupannya diperhadapkan dengan dinamika-dinamika. Bahkan Raja Daud pun pernah mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit dalam kehidupannya. Tetapi melalui kesaksian Mazmur 33 ini dia mencatat bagaimana karya dan kuasa Tuhan membersamai kehidupannya. Bahkan di situ dikatakan ketika dia lapar, Tuhan pun memelihara dia. Pada masa kelaparan dengan memberi Daud ini makanan. Bahkan juga tidak sedikit pengalaman iman ketika Daud diperhadapkan dengan kematian. Diperhadapkan dengan maut, Tuhan pun juga menyelamatkan Daud dari kematian. Catatan ini yang dituliskan di dalam Mazmur 33 merupakan kesaksian. Ini adalah respon dari apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Daud. Daud merespon karya Tuhan dengan mencatatnya dan kemudian membagikannya bagi kita saat ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, isi dari Mazmur ini bukan hanya sekedar respon, bukan sebatas respon umat terhadap karya Tuhan.
Tetapi apa yang dituliskan, apa yang disaksikan melalui teks-teks ini merupakan sebuah penyataan, di mana umat menyatakan bahwa apa yang dilakukan Allah, apa yang dituliskan ini, semuanya memang sudah terjadi di dalam kehidupan umat. Karena itu teks ini sejatinya bukan hanya sekedar respon, tetapi ini juga menyatakan kebesaran Allah, menyatakan wujud nyata karya Allah di dalam kehidupan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud begitu mendalam memahami, menghayati karya Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga ini menjadi pengalaman iman yang berharga yang kemudian dibagikan kepada umatnya, bahkan tiba pada kita saat ini. Hari ini, minggu-minggu ini kita bersama-sama memasuki bulan kesaksian dan pelayanan, dan nantinya akan dilanjutkan dengan bulan keluarga. Tentu Ibu Bapak kalau kita menyadari, kalau kita mau lebih mendalam merefleksikan kehidupan kita, kita akan menemukan banyak karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita sudah menemukan karya Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini? Itu yang sebenarnya sudah dicari oleh Daud, dan kemudian dia bisa menemukan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan. Kalau kita hari ini mampu dan bisa menemukan karya Tuhan dalam kehidupan kita, sejatinya itulah yang bisa menjadi sarana kesaksian kita bagi kehidupan kita, juga kesaksian kita tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dituliskan oleh Daud bagi kita merupakan pengalaman iman dari penghayatannya akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah ini memotivasi kita. Setiap kita juga diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam dinamika dalam kehidupan kita. Tentu, kalau kita mau mencari, kita akan menemukan bahwa di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap dinamika kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan pun ada di situ. Tuhan menolong kita, Tuhan membersamai kita untuk kita melewati berbagai macam hal dalam perjalanan hidup kita. Dan ketika kita sudah menemukannya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, sebagaimana yang dilakukan oleh Daud, kita pun meresponnya. Bahkan kita pun berani menyatakan kasih Tuhan itu di dalam sikap hidup kita. Dan itu yang menjadi sarana kesaksian kita. Bagaimana kita mewujud nyatakan, kita mewartakan bahwa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu Tuhan berkarya dalam kehidupan kita? Ibu Bapak, sepanjang hidup kita bisa melihat, bahkan juga kita bisa benar-benar mendalami, menyadari bahwa Tuhan tidak pernah undur dari kehidupan kita. Kalau burung pipit saja yang kecil itu sangat dikasih oleh Tuhan, terlebih kita, umatnya, yang senantiasa berharap akan belas kasihan Tuhan, yang senantiasa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Lebih-lebih kita akan terus dikasihi Tuhan. Dan mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama dengan segenap keluarga kita saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk terus mencari dan menemukan karya Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita pun dimampukan untuk bersaksi bahwa Tuhan senantiasa membersamai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh.
Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita respon firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita menyanyi, kita pujikan Kidung Pasaman Jawi 184 seraya bersama-sama kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Syukur akan tulus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat kita. Saya mengajak Ibu Bapak bersama-sama dengan keluarga saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Saya memberi kesempatan kepada panjenengan semua untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Antara orang tua, suami atau istri, bahkan juga dengan anak. Mari, Ibu Bapak, dalam doa syafaat ini, saya beri kesempatan panjenengan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Bila waktu sudah cukup, nanti saya akan menutup bersama-sama di dalam doa syafaat. Inilah ya Bapa, permohonan kami dari keluarga-keluarga yang telah menyatukan hati untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Mari Tuhan sempurnakan setiap doa-doa kami. Biarlah melalui doa ini kami pun semakin diberkati, hubungan kami dengan Tuhan terjalin sempurna. Terlebih kami dikuatkan melalui doa-doa kami. Bapa di dalam surga, perkenankan bersama dengan keluarga-keluarga yang saat ini sedang bersekutu,
Kami naikkan doa kami bagi bangsa kami Indonesia tercinta, yang saat ini sedang berjuang melawan corona. Tuhan, kami memohon, Tuhan segera mengangkat sakit virus corona yang sedang melanda negeri kami ini, agar kehidupan kami dapat kembali sejahtera seperti semula. Terlebih mampukan setiap kami Tuhan untuk ambil bagian, turut serta menangani penyebaran virus corona ini. Sehingga melalui peran serta kami pun dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami yang bekerja di sektor kesehatan yang saat ini berjuang melawan COVID-19. Tuhan jaga sertai mereka, Tuhan lindungi mereka di dalam pekerjaannya, sehingga melalui perlindungan dari Tuhan, keluarga kami dijauhkan dari bahaya COVID-19 ini. Dan biarlah melalui penyertaan dari Tuhan, keluarga kami boleh menjalani pekerjaannya dengan baik. Terlebih Bapa, kami pun menyerahkan pergumulan kehidupan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Engkau mengetahui apa yang menjadi beban, apa yang menjadi harapan dan keinginan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Tuhan akan terus memelihara hidup kami dengan cara Tuhan. Biarlah kami dikuatkan, kami dimampukan untuk terus memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, dalam studinya, di dalam pekerjaannya, di dalam pergumulan akan pasangan hidup. Tuhan, berkati di dalam kehidupan anak-anak kami, karena kami percaya Engkau akan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami pun menyerahkan syukur kami, terlebih juga untuk firman yang telah kami dengar dan renungkan bersama, biarlah itu memberkati kami bersama-sama dengan keluarga kami. Akhirnya kami pun akan mengakhiri ibadah keluarga di wilayah kami masing-masing ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyempurnakan ibadah kami. Jikalau terselip dosa dan kesalahan dalam kami bangun persekutuan ini Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni setiap kami. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan kasih kami serahkan doa syafaat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah di dalam ibadah wilayah. Kita percaya bahwa sepanjang kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Karena itu, mari bersama-sama kita meneduhkan hati, kita undur dengan penuh sukacita untuk melanjutkan kesaksian hidup kita, melanjutkan ibadah kita di dalam kesaksian hidup kita masing-masing. Kita bersama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan cinta kasih Tuhan Yesus Sang Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa memberkati dan menguatkan setiap kami, keluarga-keluarga milik Tuhan ini, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kita menutup ibadah ini dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 65. Kita pujikan baitnya yang pertama, Aku Tan Ngerti Mengkone.
Jemaat yang dikasih Tuhan, demikian ibadah kita pada saat ini. Biarlah ibadah ini menguatkan dan memotivasi setiap kita untuk menjalani hari-hari kita. Ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.